Hai gengs, balik lagi di Vinstation Reborn. Apa kabar semuanya? Baik. Mimin tuh bener-bener lagi spam konten soal Manisa sih sekarang. Bodoh amat lah, bodoh amat. Jadi seperti yang kita tahu nih, nama Manisa BBSK kini jadi perbincangan baru. Bukan hanya di Turki tapi juga di Indonesia. Semuanya tuh berawal dari satu kabar. Megawati Hangestri Pertiwi resmi berseragam Manisa untuk musim kompetisi 2025-2026. Tapi pertanyaan utamanya sekarang, bisakah klub baru promosi ini menembus Sultanlar Ligi alias kasta tertinggi Liga Voli Putri Turki? Dan untuk memulai semuanya, mari kita mulai. Ya, untuk memahami peluang ini sebenarnya pertama-tama kita harus tahu dulu nih struktur Liga Voli Putri Turki. Sistemnya tuh jelas banget. Paling atas ya Sultanlar Ligi, salah satu liga voli wanita terkuat di Eropa. Di bawahnya langsung ada Kadinlar Birligi alias Liga 1 Kadinlar, kasta kedua tempat Manisa BBSK akan bermain di musim yang akan datang. Nah, di bawahnya lagi ada Kadinlar Kiligi, semacam liga regional atau semi profesional yang udah berhasil dilewati sama Manisa BBSK. Nah, seperti yang kalian tahu, musim lalu Manisa BBSK berhasil promosi dari Kadinlar Kiligi ke Kadinlar Birligi. Jadi sekarang mereka selangkah lagi dari kasta tertinggi. Tapi jalan ke Sultanlar Ligi itu tidak semudah juara langsung, karena promosi ditentukan lewat beberapa tahap, gengs. Lalu gimana sih sistemnya, Bang? Nah, di Kadinlar Birligi total pesertanya biasanya antara 14 hingga 16 tim yang terbagi ke dalam dua grup regional yang udah Mimin jelasin di konten sebelumnya. Selama musim reguler, semua tim di grup masing-masing akan bertanding sistem liga penuh alias home and away. Nah, kemudian dua tim terbaik, gengs, dari tiap grup akan masuk babak Final Four atau babak playoff promosi. Jadi benar-benar gak cukup hanya finish di satu atau dua besar grup, harus lolos ke babak final baru bisa naik. Biasanya hanya dua tim yang promosi ke Sultanlar Ligi setiap musimnya, correct me if I'm wrong. Nah, sekarang kita petakan dikit nih bagaimana kekuatan Manisa BBSK yang sebenarnya. As a team, Manisa BBSK tergolong tim pendatang baru di Kadinlar Birligi. Mereka memang punya modal semangat karena baru aja promosi ya, plus dukungan penuh pemerintah kota. Tapi secara pengalaman, mereka belum pernah punya track record bertahan lama di kasta kedua. Musim lalu mereka berhasil finish di 4 besar Kadinlar Kiligi untuk dapat tiket promosi. Itu prestasi yang bagus banget malah. Tapi untuk level Kadinlar Birligi jelas berbeda. Banyak tim yang punya pemain asing dengan pengalaman Liga Eropa dan roster yang lebih dalam. Kemudian pertanyaan lain muncul, apakah dengan kehadiran Megawati akan merubah semuanya? Yap, masuknya Megawati Hangestri Pertiwi jelas jadi pembeda besar. Dia bukan pemain sembarangan. Di Red Sparks, Mega mencetak 736 poin dalam semusim di Korea Selatan. Itu liga dengan tempo tinggi dan pertahanan yang solid loh. Di atas kertas, Mega bisa jadi tumpuan serangan utama Manisa besok. Tetapi satu pemain bintang tuh nggak akan cukup kalau lawan punya kedalaman roster dan pengalaman main di playoff. Megawati juga butuh setter yang stabil, blocking yang rapi, dan pemain lokal yang bisa mendukung rally-rally panjang. Karena salah satu ciri khas dari permainan voli Eropa adalah rally-rally panjang yang menguras tenaga. Selain kekuatan di lapangan, Manisa BBSK juga harus siap dari segi pendanaan, terutama kalau harus menambah pemain asing lain. Butuh juga dukungan fans lokal. Sultanlar Ligi terkenal dengan atmosfer panas di tribun. Nah, kalau harus membangun kultur home base yang solid, ya dimulai dengan dukungan fans yang loyal. Kemudian stabilitas manajemen. Masalah internal atau penundaan gaji itu bisa menjadi hal yang cukup fatal untuk mengarungi liga. Dan kita sekarang lagi bicara tim yang baru menginjak profesional. Secara realistis, tantangan terbesar Manisa BBSK adalah konsistensi. Banyak tim promosi terjebak di papan tengah dan gagal masuk Final Four. Bukan tidak mungkin, ini juga bisa terjadi pada Manisa BBSK. Kalau start musim jelek, sulit mengejar ketertinggalan poin pasti. Dan lawan-lawan mereka juga udah kenyang pengalaman bertahun-tahun di Kadinlar Birligi. Di sisi lain, gap dari Kadinlar Birligi ke Sultanlar Ligi itu curam, gengs. Sultanlar Ligi itu diisi pemain-pemain bintang dunia gitu. Sebut aja Gabi dari Brazil, Farhas dari Turki, Boskovic dari Serbia. Artinya Manisa harus benar-benar siap secara mental dan taktik kalau ingin naik kasta. Jadi apakah Manisa mungkin tembus Sultanlar Ligi? Jawabannya mungkin, tapi berat, pakai banget, realistis aja lah. Secara regulasi peluang selalu ada, minimal finish 2 besar grup lalu lolos babak Final Four. Kehadiran Megawati adalah modal yang bagus untuk mendongkrak poin dan moral tim.
Kalau manajemen berani nambah pemain pendukung sepadan terutama di sisi setter ataupun middle blocker, peluang bisa semakin terbuka lebar. Tapi kalau hanya berharap pada Megatron sendiri, ya ini akan jadi beban yang sangat berat. Kesimpulannya, musim 2025-2026 akan jadi musim ujian yang berat bagi Manisa BBSK. Mereka punya semangat, mereka punya bintang Asia nih, tapi mereka juga harus melewati lawan-lawan yang udah lama makan asam garam liga. Kalau sukses, cerita Manisa ini akan jadi salah satu kisah Cinderella terbaik di voli Turki sih, yakin Mimin. Karena kalau kita lihat sejarahnya, banyak tim promosi dari Kadinlar Birligi yang butuh waktu lebih dari 1 musim untuk benar-benar siap menembus Sultanlar Ligi. Contohnya beberapa tahun lalu ada Sarrier BLD yang sempat turun ke kasta kedua, lalu bangkit lagi dengan mendatangkan pemain asing dan pelatih yang berpengalaman. Mereka butuh waktu 2-3 musim stabil di papan atas Kadinlar Birligi, baru akhirnya bisa lolos Final Four dengan promosi. Ini bisa jadi pelajaran penting buat Manisa BBSK. Kadang mimpi naik kasta di musim pertama itu sah-sah aja, sah banget bahkan. Tapi realitanya, membangun skuad yang kuat dan chemistry di lapangan itu sangat butuh waktu. Jangan lupa, banyak tim lawan udah punya pola main yang terbentuk. Sedangkan Manisa musim depan baru mencoba mengintegrasikan Megawati ke dalam sistem permainan yang baru. Di sisi lain, peluang ini juga bisa jadi tantangan pribadi untuk Megawati sendiri. Kalau di Korea dia udah terbiasa dengan tempo cepat dan kualitas blocking tinggi, maka di Turki dia akan menghadapi tipe permainan Eropa yang lebih bervariasi, blok lebih disiplin, rally-rally panjang, bola open spike harus benar-benar cermat. Beda banget dengan Red Sparks yang udah mapan di V-League. Kali ini Mega tidak hanya datang untuk menang, dia datang untuk mengangkat level tim. Beban moralnya tentu jauh lebih besar. Dia harus konsisten poin, jadi inspirasi, memotivasi pemain lokal, bahkan memicu sponsor lokal kalau mau keluar modal lebih. Kalau Mega sukses membawa Manisa lolos, namanya akan makin dihormati, bukan cuma di Asia tapi di benua Eropa, gengs. Dan disinilah kita fans Indonesia punya peran yang sangat penting. Tugas kita bukan sekedar heboh di Instagram, spam emoji atau bikin trending. Tugas kita adalah memberi energi positif, mendoakan dan menjaga citra Megawati tetap profesional. Kita nggak ingin kan pengalaman pahit spam kolom komentar waktu Mega di Red Sparks terulang lagi. Kita ingin orang Turki, manajemen Manisa sampai pemain lawan sekalipun menghargai fans Indonesia sebagai pendukung yang dewasa. Karena cara kita mendukung di dunia maya akan jadi cerminan bagaimana negara kita tuh akhirnya dilihat, gengs. Jadi tolong buang ego kalian dalam-dalam, mulailah berpikir dewasa atas dampak yang diakibatkan dari ketikan kalian. Sekarang perjalanan Manisa BBSK menuju Sultanlar Ligi itu udah dimulai. Mungkin jalan ini akan terjal, penuh drama, kadang bikin frustasi, tapi inilah esensi dari olahraga. Bagaimana tim kecil bisa memupuk mimpi, menantang raksasa dan membuktikan keajaiban itu benar-benar nyata. Dan bagi Megawati, ini adalah babak pembuktian. Bisakah dia jadi pionir pevoli Asia Tenggara yang bukan cuma numpang lewat, tapi benar-benar membawa perubahan nyata di Eropa? Nah, sekarang bagaimana dengan kalian? Apakah kalian percaya Manisa BBSK bisa lolos ke Sultanlar Ligi musim depan? Kalau kalian percaya, tunjukkan dengan dukungan yang bijak, gengs. Follow akun resmi mereka, komentari dengan semangat yang positif, dan doakan perjalanan Megatron tetap lancar. Karena di balik setiap smash ada kerja keras yang tidak pernah terekam kamera. Di balik setiap promosi ada ribuan orang yang menaruh mimpi, waktu dan doa. Semoga aja Manisa BBSK dan Megawati Hangestri bisa membuktikan satu hal, bahwa mimpi sekeras apapun tampaknya selalu pantas untuk diperjuangkan. Sekarang bagaimana dengan kalian? Apakah kalian optimis Manisa bisa lolos ke Sultanlar Ligi musim depan? Tulis prediksi kalian di kolom komentar, gengs. Dan jangan lupa terus dukung Megawati dengan cara positif, karena dukungan kalian adalah bahan bakar untuk mimpinya. Nah, mungkin segitu dulu aja, gengs. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe dan bunyiin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Vince Station Reborn selanjutnya. See ya in the next video, gengs. And bye bye. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your